Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Banjar, Bapak Salim SPDMT, yang kami hormati Bapak KPLT KTU SMK Negeri 1 Banjar, Bapak Arif Hamidi Eskom, serta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Banjar yang kami hormati. Perkenalkan, kami di sini mengumpulkan Bapak Ibu semua dalam rangkaian acara aksi nyata modul 1.4 atau diseminasi tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Banjar tahun ajaran 2023-2024. Di sini juga selain ada diseminasi budaya positif juga akan ada pemaparan tentang pemanfaatan akun belajar ID dan juga platform Merdeka Mengajar serta platform teknologi untuk pendidikan di SMK Negeri 1 Banjar yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Arif Hamidi. Di sini nanti kami JGP dari Angkatan 9 perkenalkan terlebih dahulu, saya Ika Hindriyati, guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Banjar. Kemudian ada juga dari Produktif TAV, ada Bu Siti Musta'anah ST, monggo silahkan berdiri Bu. Ini juga CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Banjar. Dan juga yang terakhir ada Bapak Agung Nugroho SPD, beliau adalah guru mapel sejarah di SMK Negeri 1 Banjar. Kurang lebih 1 jam kita akan bersama-sama untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif dan juga penyampaian pemaparan pemanfaatan akun belajar ID. Sebelum acara dimulai, pada Bapak Salim SPDMT, kami silakan untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman guru gerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Banjar yang saya hormati, kemudian Bapak Arif Hamidi Eskom yang saya hormati, serta Bapak Ibu peserta diseminasi yang saya hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua selalu diberi anugerah berupa kesehatan sehingga bisa bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hamba yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru bergerak Angkatan 9 ya, Angkatan 9, dan juga Pak Arif Hamidi yang mengikuti namanya itu program pembatik pembelajaran berbasis TIK, betul ya Pak? Berbasis TIK. Nah, alhamdulillah dari ribuan peserta se-Indonesia itu Pak Arif Hamidi masuk ke 31 ya, 31 dan itu bukan hal yang mudah, dan disinilah diuji bahwa bisa bersaing dan terbukti bisa bersaing, dan semoga di 30 besar ini nanti masih bisa lolos lagi gitu Pak Arif Hamidi. Bapak Ibu, kami sangat berkepentingan terhadap Bapak Ibu yang konsen, Bapak Ibu yang ingin maju, dan salah satunya adalah dari program guru penggerak ini. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu yang belum, kami sangat mendukung apabila Bapak Ibu nanti akan daftar di angkatan yang ke-11 ya, angkatan yang 11. Saya sangat berharap Pak Arif Hamidi bisa maju, dan teman-teman bisa maju untuk ikut di guru penggerak angkatan ke-11. Waktu pendaftarannya masih cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dari teman-teman guru penggerak, Bu Ika, Bu Musta'anah, dan Pak Agung, kali ini sampai pada tahap yaitu diseminasi praktek baik gitu ya, praktek baik. Apa yang sudah dilakukan di dalam pembelajaran bertemu dengan anak-anak yang dirasa baik, dirasa menjadi
sebuah hal yang positif itu memang harus didiseminasikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan gairah, memberikan semangat, motivasi pada teman-teman, Bapak Ibu guru yang lain. Dengan diseminasi ini akan muncul ide, muncul gagasan, muncul motivasi untuk bisa lebih maju dan lebih maju lagi. Karena salah satu hal yang utama adalah kompetensi Bapak Ibu guru itu pasti akan membawa dampak positif bagi anak-anak. Semakin tinggi kompetensi Bapak Ibu guru, tentu bisa menularkan ilmunya lebih baik kepada anak-anak. Itu utamanya seperti itu. Maka kita selalu berproses meningkat dan meningkat terus sehingga kita nyaman dalam melaksanakan pembelajaran karena semakin kuat kompetensinya, terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, maka pelaksanaan pembelajaran akan semakin menarik untuk anak-anak kita. Itu saja yang saya sampaikan dan selamat kepada Bapak Ibu, teman-teman guru penggerak, Bu Ika, Bu Siti Musta'anah dan Pak Agung Nugroho serta Pak Arif Hamidi untuk prestasinya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Samin SP yang memberikan sambutan juga memberikan motivasi kepada kita semua. Moga Bapak Ibu JKP Angkatan 9 masih terbuka kesempatannya untuk bisa mendaftar. Semoga nanti kedepannya Sekolah Negeri 1 Banjar akan bertambah kembali Bapak Ibu guru yang menjadi calon guru bergerak sehingga SMK Negeri 1 Banjar bisa menjadi lebih baik dan menjadi luar biasa. Itu. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Banjar yang akan disampaikan oleh kami bertiga calon guru bergerak angkatan 9 yang akan dimulai dari Ibu Siti Musta'anah. Kepada Ibu Siti Musta'anah dulu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Salim PNT, yang terhormat Bapak Anwindi, TU SMK Banjar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Banjar, dan yang terhormat dan untuk teman berbagi, teman CGP Pak Agung Nugroho. Terima kasih untuk pagi ini. Kami tadi sudah disampaikan Bu Ika, kita menyampaikan berbagi hal baik. Izin saya mau aku dulu sedikit gitu. Tadi saya ingat kakak ke Jakarta lewat Indramayu. Ayo belajar yuk. Ya kita memang masih dalam tahap belajar. Untuk kali ini tadi sudah disampaikan, kita memang tugas dari salah satunya guru penggerak adalah menyampaikan kita berbagi hal positif yang sudah kita terima, kita berbagi untuk bisa kita terapkan di SMK Negeri 1 Banjar. Kita berkolaborasi dan di materi kali ini di tema yang kita angkat tadi adalah budaya positif. Apa isinya? Nanti budaya positif itu isinya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin ada yang masih asing ya. Pertama saya juga asing, tapi 2 minggu kita harus bisa menyelesaikannya. Itu alhamdulillah ini berbagi sedikit dan bisa sedikit. Langsung Pak. Untuk materi ini saya dari awal dulu kaitannya dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Yang dimaksud di sini adalah budaya positif dalam nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Itu harapannya. Jadi budaya positif ini yang menjadi dampaknya yang pertama adalah siswa itu sendiri. Jadi kita membiasakan
memberikan penanaman nilai kebiasaan yang baik agar anak itu tanpa dorongan, tanpa rasa bisa melakukan hal yang baik, yaitu diantaranya nanti dari kegiatan yang dilaksanakan yang sudah kita bangun di SMA Satu Baca itu ada nilai positifnya yang kita harapkan anak juga bisa mengambil hikmahnya dari budaya yang kita tanamkan itu. Di antaranya bisa dicontohkan adalah kita misalkan di kemarin ini foto yang terbaru kegiatan Maulid Nabi, anak-anak dengan seikhlasnya bisa mengikuti kegiatan tanpa ada paksaan, kemudian juga bisa mengambil nilai hikmah dari kegiatan Maulid Nabi untuk menguatkan nilai ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu. Kemudian ada kita ya ini kegiatan pas sholat rutin di hari biasa itu tiap jam duhur maupun Jumat juga ada untuk Jumatan. Ini untuk kegiatan sholat juga harapannya setiap siswa itu sudah ada dorongan. Walaupun kita sudah mengajar, tapi kalau alangkah baiknya anak itu juga bisa ke masjid sendiri dengan cara apa? Dengan ya kita diantaranya memberikan contoh itu sendiri kegiatan sholat Jumat. Kemudian ya, ini kreativitas, ini untuk memunculkan daya kreativitas anak kita fasilitasi, tapi anak biarlah anak yang isi. Sudah tidak zamannya guru itu ngandani petani lama, tapi biarkan anak yang berkreasi, itu harapannya seperti itu. Kemudian ada kegiatan lain Pak itu adalah ini apel ini diharapkan anak bisa ya tumbuh rasa kesadaran disiplin, datang tepat waktu. Kemudian itu ada kegiatan literasi. Ya, kalau di literasi saya berbagi hal baik aja. Setiap habis literasi saya sempatkan waktu untuk anak, saya minta untuk presentasi biar tidak nulis di bukunya, tapi dia meliterasi pikirannya. Karena kalau kita bahas sedikit nanti anak lebih minat itu. Kemudian ini yang kita gerakkan di kemarin mungkin Pak Bini Irawan untuk kita bersama berbahasa, semoga ini bisa dilanjutkan. Tidak hanya platform, kita bisa melakukan bahasa dengan itu ya, bahasa Inggris, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dengan baik yang benar itu. Kemudian dilanjutkan Pak Bayi untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Saya angkat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang materi yang pertama. Mungkin ini bisa dipraktekkan dulu yang duduk bersampingan. Mungkin Pak Lukman sama Pak Iwan. Nah ini Pak Lukmannya jadi A, Pak Iwan jadi B. Pak Lukman yang enggak diikat dengan Bu Norma bisa dipraktekkan. Kemudian yang lain juga bisa dipraktekkan. Ini kita berbagi peran. Anggaplah ya yang tadi yang tugas A ini ya cobalah yang A ini selalu mendorong. Yang Pak bisa dengan Pak Fuad, kalau dengan sendiri bisa. Yang bisa. Dan ini nanti tugas A adalah selalu memberikan, karena memang yang diminta adalah tugas B boleh meminta atau ngerembuki atau apa ya istilahnya itu meminta untuk melepas genggaman tangan dari si A. Jadi tugasnya itu ibaratnya melobi lah gitu. Coba dipraktekkan. Yang A jangan sampai mau lepas peranannya adalah selalu menjawab. Yang B selalu meminta untuk melepas. Kemudian dari hal ini bisa dipraktekkan. Mbak Nika dengan Bu Ngani atau Bu kita satu genggam, satu nanti yang terbukti ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Bisa deh. Lanjutnya ini. Coba dari tangan yang digenggam tadi, apakah Anda yang A tugasnya A Pak Lukman, ya ini yang tugas A, atau B membuka kepala tangan Anda yang tugasnya mengepal? Dari tadi yang sudah ditugaskan itu, apakah tangan Anda muat? Mengapa? Alasannya apa? Anda tetap membuka atau ini membuka kepala
Iya kan? Iya. Kalau enggak alasannya apa? Ya. Mungkin kalau saya tetap ke Palu itu karena mungkin saya mempertahan istilahnya cara komunikasi mungkin belum bisa untuk sampai membuat mendorong dengan karena mungkin negosiasi atau caranya mungkin belum maksimal. Oke, bisa diterima Pak. Ini kamu sama Pak Yuda tadi gimana? Yang masih itu enggak. Pak, saya tanya Pak Yuda dulu. Monggo. Suara karena ada lobby dan dorongan adanya temannya. Tadi kan universal. Iya. Dan positif, tapi bahasanya itu lobby. Akhirnya membuka nih. Iya. Dorongan nih. Ya. Oke. Kalau Bu Nani tadi gimana? Yang dibuka apa ditutup tangannya? Masih menutup. Terima kasih. Oke. Pak Arif. Saya buka. Enggak, alasannya apa Pak Arif? Karena Pak itu teman baik saya, jadi ketika dia melobi saya itu hati saya terus di spot saya. Oh iya. Jadi kalau ketika kita melobi seorang kita sudah dekat itu gampang ya ada alam bawah sadar. Ya ini ya, jadi permainan kita buka dan kemudian yang ini kemudian yang diganti, apakah Anda tahu B menutup kepala tangan Anda, mengapa Anda alasan B tetap menutup kepala tangan Anda? Sekarang dibalik, Pak Iwan yang megang tangan, yang mempan, Pak Lukman yang melobi. Monggo dibalik sekarang. Ya, silakan. Dorongannya yang mana? Atau tetap mau membuka ya? Iya, pakai tangan satu. Iya. Oke, boleh tanya Pak Iwan nggak buka tangan kenapa Pak Iwan? Karena lobbynya kurang. Jadinya saya belum bisa menggunakan. Oke. Pak Sama coba. Saya bukan. Iya. Karena saya dikasih HP yang sangat penting. Oh iya, siap. Oke, kasih HP atau uang ya Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih tuh Bapak Ibu. Nah ini kita lanjutkan. Nah, dalam hal ini, kegiatan ini sebelumnya siapa yang megang kendali itu? Siapa yang megang kendali? Mungkin bisa ya. Yang megang kendali yang mau membuka atau mau menutup itu sebenarnya siapa? Boleh bantu mic-nya nanti siapa? Dan mungkin ada pendapatnya. Ya. Mbak Itam, gimana Mbak Itam? Ya. Kalau menurut saya diri kita sendiri, kapan kita harus terbuka, kapan kita harus tertutup, dan kapan kita harus merelakan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Iya, betul. Tepat. Ya. Ya, itulah makna dari ini kita pertegas untuk nanti ke makna pemahaman disiplin atau makna pemahaman kita memegang sesuatu itu bukan dorongannya dari orang lain atau dorongan dari dalam. Harapannya seperti itu. Jadi setiap tindakan dari mana ketika berbuat juga nanti adalah dorongan dari diri sendiri itu sendiri. Lanjut Pak. Nah ini tadi pertanyaan itu tadi ya. Ini sebenarnya pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia dan membuka, yang tetap bertahan menutup kepala tangan ini bervariasi. Tapi ya memang untuk pertanyaan ketiga itu siapa sesungguhnya mengontrol tadi memang adalah kita sendiri. Betul, jawabannya memang seperti itu. Kita tepat bahwa kita setiap berbuat itu adalah dorongan dari diri sendiri. Oke, nah ini kalau di sekolah itu ya ada teori kontrol teori atau choice teori bahwa kalau setiap kita ada di sekolah ada ilusi guru mengontrol murid. Misalnya apa? Guru mengontrol murid itu adalah diantaranya adalah ketika anak maupun mau tidak mau terus
walaupun dia mau menerima berita apa yang jelas gurunya yang mengontrol. Jadi ada tindakan kesadaran gurunya yang mengontrol itu sendiri, walaupun tidak baik tapi tetap siswa mau melaksanakan tindakan tersebut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini kaitannya dengan ini kita memberikan penguatan positif ke anak. Dia itu mau berbuat kalau kita kasih penguatan. Kalau enggak ya udah kita anak tetap tidak mau berbuat itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Jadi ini kita misalkan anak kita kasih hal berbau negatif, kamu kok nggak bisa seperti itu misalkan itu. Jadi kita kasih kritik ke anak sehingga anak itu nanti akan berbuat baik karena dari kritikan kita itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebagai guru kita juga mau maaf lebih dewasa ada perasaan untuk memaksa, padahal itu pada kenyataan ya memang kalau dunia dipaksa itu anak merasakan terpaksa itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk ini sama nih gitu. Jadi paksaan itulah pada akhirnya ada harapannya dari tadi kembali ke disiplin positif ini, harapannya nanti setiap anak itu bisa berbuat dengan kesadaran diri. Ini dari Stephen Covey bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kita mengubah perilaku kita sendiri dulu. Kira-kira yang kita terapkan itu sesuai pandang. Kemudian namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka kita. Kita ubah cara berpikir anak. Jadi tidak memikirkan dari dorongan diri kita sendiri, tapi anak. Kita ubah cara memperbaiki cara atau tingkah kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu atau realitas. Ini pada maksudnya itu sehingga dorongan anak untuk berbuat itu adalah harapannya berbuat dari dorongan diri sendiri atau bukan dari faktor dorongan dari luar. Lanjut Pak. Nah, ini makna kata disiplin tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa di sini belajar dari kata ini, makna kata disiplin itu adalah berasal dari kata yang sama ini dengan artinya pengikut atau mengikuti. Jadi seorang harus tahu betul mengapa mereka berbuat atau melakukan suatu kegiatan tertentu itu terbangun dari motivasi intrinsik, bukan eksplisit. Jadi ketika tadi saya contohkan Pak Lukman atau yang ada di sini, kenapa melepas itu, harapannya dia anak seperti itu. Dia berbuat seperti itu dorongan dari diri kita sendiri, itu bukan dari dorongan luar itu. Jadi itu makna disiplin itu seperti itu. Jadi setiap tindakan itu berasal dari dorongan intrinsik, bukan dorongan dari siapa yang ngomong, siapa yang mengajak kita ngomong seperti itu. Mohon dilanjut Pak. Nah, ini karena kita kembali ke profil pelajaran Pancasila, nanti berarti pada efeknya nanti disiplin itu bisa dimaknai itu adalah anak beriman dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itulah makna dari mengisi disiplin itu seperti apa. Jadi anak bisa berbuat itu dengan patokan, dengan standar bahwa menerapkan profil pelajar Pancasila. Itu harapannya seperti itu. Mungkin dilanjut Pak. Nah, ini jadi makna disiplin. Kemudian dilanjutkan ke teori motivasi. Ini mohon maaf, ini kok banyak teori nih. Nah, tugasnya itu paling teori-teori nanti untuk budaya Pak. Ini permainan. Ini di teori motivasi dan dukungan dan penghargaan atau restitusi yang mungkin kita tidak sadar kita lakukan. Nanti kita di sekolah itu kita memberikan ke anak yang mana. Nah, di teori motivasi Pak Agung mau dilanjut. Ini jadi setelah berbuat disiplin kita dari dorongan dari dalam, berbuatnya dari intrinsik itu. 3 motivasi perilaku manusia biasanya kita
berbuat itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan untuk menghindari ketidaknyamanan itu maka kita melakukan berbuat. Misalkan mohon maaf, saya datang ke sekolah itu tujuannya apa? Jam 7 ya nggak ditegur, misalkan seperti itu. Ya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi kita buat seperti itu dia dapat nilai plus. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi untuk mengharapkan dari apa yang diharapkan itu sesuai dengan kriteria orang yang memberikan dorongan itu. Nah kemudian ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan sedikit. Menurut Bapak Ibu tentang murid, apa motivasi mereka datang tepat waktu kalau ke sekolah itu sekarang? Kalau di SMA bisa dibaca, kira-kira apa? Oke, menurut saya banyak siswa yang berusaha berangkat pagi itu adalah yang pertama pasti tidak kepingin dihukum. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua memang dari diri anak sendiri sudah memiliki disiplin yang tinggi, makanya anak-anak berusaha untuk datang lebih tepat waktu. Jadi ada karena yaitu dorongan dari dalam juga, tapi juga ada anak yang takut dihukum seperti itu. Mungkin Bu Nurman mana ya? Mungkin di sekolah ada semangatnya atau ada baritanya. Jadi ya itu fenomenanya sedang ibu. Jadi kalau pacarnya berangkat pagi ya ikut pagi, terus ya. Dan tidak semua anak-anak punya keadaan sendiri. Mungkin motivasinya juga temannya karena nebeng gitu. Terima kasih. Boleh menambahkan? Oke, boleh, Pak. Mungkin salah satu motivasinya itu dari orang tua. Biasanya anak bisa rajin dengan orang tuanya galak mungkin bisa juga. Jadi di rumah sering mengarahkan tua supaya segera sekolah, akhirnya dia berangkat lebih pagi. Iya, betul. Hanya motivasi ya itulah. Jadi kita menjalankan teori motivasi bahwa untuk implikasinya nanti harapannya anak itu motivasinya ada berbagai macam. Tapi endingnya adalah harapannya anak bisa termotivasi secara dari yang positif. Entah positif itu karena kegiatan di sekolah dengan sehingga kemudian datang tepat waktu memang karena disiplin waktu gitu. Jadi itu untuk makna dari motivasi itu sendiri dan penguatan dari disiplin itu ya harus kita anak juga kita kasih motivasi biar tidak tumbuh sendiri. Terus dia disiplin tapi di sekolah mungkin aku nak sekolah ketemu mohon maaf guru sing galak ya terus gak makar kan bisa juga ada juga atau gimana fenomena yang mungkin anak itu disiplin yang harapannya tadi mau ke sekolah malah mundur karena kita tidak bisa memberikan hal bagus ke anak didik kita. Kita lanjutkan Pak Agung. Ya. Nah ini kemudian pengertian hukuman konsekuensi dan restitusi ini sedikit hal mungkin di era sekarang ini kita sudah tidak mohon maaf tidak pas untuk memberikan hukuman ya. Kenapa? Karena hukuman ini kalau dalam pengertian hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi tiba-tiba mohon maaf murid tidak mengungkapkan tiba-tiba kamu apa? Nah itu namanya hukuman. Sudah tidak pas untuk konteks komunikasi yang sekarang ini. Jadi untuk hukuman itu modelnya hukuman ini bisa berwujud fisik atau sekedar omongan. Besok lagi jangan telat ya, atau bisa juga. Jadi bisa fisik atau bisa verbal juga ucapan aja. Kemudian konsekuensi disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi kita boleh memberikan konsekuensinya.
misal ini anak-anak tidak ngomong tegas sudah disepakati awalnya. Kamu kalau nggak mengumpulkan tugas sudah diumumkan di sekolah bahwa kalian nanti lulus mengerjakan apa gitu. Itu konsekuensi itu anak boleh dilakukan itu karena sudah menyadari. Jadi dia sudah menyadari kesalahannya nanti. Kalau saya berbuat ini, saya dapat konsekuensi A seperti itu. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid. Jadi anak kita ajak dialog dulu, apa sih masalahnya? Kemudian kalau di hukum restitusi itu keringanan ya. Restitusi ini juga sama dengan cara A, dia memperbaiki kesalahannya. Jadi sebelum kita kasih hukuman, kita tanya dulu apa itu restitusi yang akan dilakukan. Restitusi jadi keringanannya. Nanti banyak panjang lebar permainan di game kedua akan di materi kedua. Jadi restitusi itu macam ini. Kita ajak anak untuk berdialog dulu. Masalahmu apa? Sudah tahu belum kesepakatan yang dipakai di kelas? Oh iya, kalau sudah silakan lakukan ini. Nah itu namanya restitusi. Jadi kita memberi kesempatan anak untuk menyampaikan apa alasan apa yang belum dia bisa berbuat kesalahan itu namanya restitusi itu. Jadi kita bisa melakukan restitusi, nanti kita praktekkan dengan baik di antaranya restitusi untuk anak-anak kita. Kita sudah tidak terlalu banyak menggunakan hukuman. Yang mohon maaf mungkin dari rumah anak kita sudah banyak masalah mungkin ya, karena itu kita langsung memberikan sanksi A, kamu harus A dan seperti itu. Sungguh kasihan ya untuk anak-anak didik kita yang sudah sulit sekali masuk ke SMK mungkin dengan kondisi ekonominya. Ya kita harus memberikan hal yang lebih berat lagi. Itu kita itu ya untuk materinya sedikit game, waktunya sudah tinggal sedikit ya. Ini tadi sudah saya sampaikan materi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau di materi ini ada pertanyaan, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu hukuman atau konsekuensi atau sanksi? Boleh tanya Bu Nurna. Kalau menurut saya itu konsekuensi. Alasan? Karena dia berbuat mencoret-coret di meja sendiri, berarti dia harus bertanggung jawab untuk membersihkannya sendiri. Ya tepat. Tepuk tangan untuk Bu Nurma. Ya tepat. Ya itu boleh. Kita kasih sanksi ya karena perbuatan anak tersebut. Kemudian yang kedua ada satu game lagi. Sudah. Oh ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau sanksi, Pak? Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret, saya pikir itu konsekuensi karena seperti yang disampaikan Bu Nurma, dia berbuat itu merugikan orang lain, maka apa istilahnya sebagai bentuk tanggung jawabnya, konsekuensinya dia harus menggantikan seperti itu. Ya. Betul ya, sepakat untuk itu adalah sanksi atau konsekuensi karena dia sudah mencoret dari tugas teman. Terakhir, Pak Gu, ya. Kalau ini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, Pak Iwan. Itu jelas hukuman tuh, karena apa namanya? Ya secara tidak langsung karena ya betul mempermalukan dia di depan teman-temannya. Jadi itu menurut saya adalah sebuah hukuman. Ya. Betul ya? Ya. Jadi ada tadi sudah disampaikan contoh hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Semoga kita bisa melakukan yang terbaik, tidak lagi menggunakan cara mendidik anak dengan menghukum, tapi mungkin dengan cara yang lebih baik lagi,
mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri presentasi kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Bu Ika untuk menyampaikan. Ibu Ibu tadi sudah disampaikan tentang yang di rumus tentang berbagai teori motivasi dan sebagainya. Mungkin ini ada caranya untuk tanya jawab. Sebelum ceritanya jawab, Pak Arif, kalau ada agenda yang menunggu di sana kami persilahkan. Terima kasih, tadi kami tunggu untuk praktik baiknya sinau bareng tentang teknologi-teknologi yang bisa kita pakai dalam pembelajaran. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Arif. Selamat menjalankan tugas berikutnya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Tadi rumus menjelaskan beberapa hal kaitannya yang saya garis bawah itu tentang motivasi intrinsik. Itu definisinya apa, terus bagaimana caranya menentukan motivasi intrinsik tersebut. Langsung ditanggapi. Ya, terima kasih untuk Pak Fuad. Motivasi intrinsik tadi ada gandengannya dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dorongan dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena dorongan dari luar. Jadi dia sadar melakukan perbuatan tersebut karena didorong oleh dia sendiri. Contohnya, misalkan saya anak membuang sampah, dia membuang sampah itu karena sudah paham bahwa sampah itu harus dibuang di tempat sampah, bukan karena diatur harus buang sampah. Itulah dorongan intrinsik. Kemudian bagaimana caranya untuk menumbuhkan dorongan intrinsik itu tadi? Ya, karena ini adalah kaitannya dengan dorongan dari dalam. Tadi ya, kita setidaknya sudah mulai menumbuhkan anak diberikan kesempatan untuk berpendapat, kemudian juga mendorong untuk anak bisa menyampaikan ini gagasan atau ide gagasannya, sehingga anak punya kepercayaan diri, sehingga nanti tumbuh anak itu datang ke sekolah sudah dengan kepercayaan dirinya bahwa dia ke sekolah untuk mencari ilmu, kemudian untuk berbuat karena dorongan dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi bisa dikatakan kita sebagai figur bapak guru dari murid-murid kita, tidaknya kita juga harus bisa mencontohkan agar kalau kita ngomong disiplin, ya kita harus berusaha mendisiplinkan diri kita seperti yang disampaikan tadi ada teori kalau kita mau mengubah sesuatu, ya ubah dari diri. Itu contoh ya yang kalau dari cara itu prakteknya. Tapi pada dasarnya yaitu solita lada dan juga kesempatan anak untuk menyampaikan ini bisa menimbulkan dorongan dari diri sendiri itu dengan meningkatkan disiplin dari dalam diri anak. Saya kira itu Pak Fuad. Terima kasih. Oke, monggo kita. Terima kasih Bapak Ibu semua tentang pemaparan teori-teori motivasi yang sudah disampaikan oleh Bu Musta'anah. Terima kasih Bu, karena kita terbatas oleh waktu. Jadi umumnya untuk tanya jawab yang lain nanti kita akan sesi yang lain, kita ketemu lagi. Jadi Bapak Ibu semua, karena ini masih banyak materi yang akan kita sampaikan. Mungkin beri tepuk tangan dulu untuk Bu Musta'anah tentang teori-teori motivasi seperti itu. Dilanjutkan ke sesi berikutnya, saya jadi moderator berganti. Untuk pertama ini materi Bu Ika adalah tentang keyakinan kelas. Kita akan bicara banyak hal tentang hal disiplin positif juga atau budaya positif untuk anak-anak kita. Monggo Bu Ika untuk melanjutkan. Lanjut ya Bapak Ibu. Bosan bosan toh, tidak bosan melihat saya dari tadi sampai sekarang ngomong terus. Di sini nanti saya akan menyampaikan materi, bukan menyampaikan materi. Kita sharing bersama tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Next. Putar dulu. Saya putar dulu Pak. Mungkin ini kita refresh sebentar. Kalau biasanya TikTok kita gunakan untuk bersenang-senang, kita di sini gunakan TikTok
cocok untuk refresh sejenak, kita gerakkan tangan kita senang bareng. Ini juga bisa nanti kita gunakan TikTok ini sebagai sarana pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu semua bisa berdiri. Kita berdiri, karena dari tadi kita duduk, sekarang kita berdiri. Kita berdiri. Kita akan belajar ini, bermain ini. Mungkin sudah dijelaskan lagi untuk Bapak Ibu semua tentang ini, TikTok yang ini. Sebentar ya, kita dokumentasikan. Kalau mau dokumentasi yang itu nanti akan lama. Nanti bisa saya share. Oke, jadi dulu kita play satu kali dulu Pak, biar Bapak Ibu guru semua bisa melihat seperti apa. Sudah Bapak Ibu. Intinya gerakannya cuma kita biar keluar lagi. Cuma durasi berapa detik. Belum, ini masih latihan ya Pak, jangan direkam dulu. Iya, ini membuang muka, jangan melihat, jangan mendengarkan komentar-komentar negatif dari orang lain. Oke. Kita mulai. Bisa nanti dipraktekkan di kelas. Ini tadi sudah selesai nonton malam gitu Bapak Ibu. Karena waktunya terbatas seperti itu, dan ini bisa digunakan di kelas nanti Bapak Ibu semua. Kalau pembelajaran jam-jam terakhir biasanya habis ngantuk, biasanya hawanya mau pegang HP terus. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan motivasi anak, kita refresh sejenak anak, sehingga anak itu fokus pada pembelajaran kita seperti itu. Nah langsung nih tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya saya itu juga belum tahu Bapak Ibu semua bahwa ada namanya keyakinan kelas. Kalau sepengetahuan saya dari saya kecil, dari SD hingga saya menjadi guru sebelum jadi CGP ini, yang saya tahu itu apa? Adanya apa? Keyakinan Tuhan. Nah itu pasti ya, kita selalu yakin karena adanya Tuhan itu. Tapi kalau biasanya kalau keyakinan kelas itu saya baru tahu di CGP ini. Kalau saya tahu itu hanya tentang peraturan sekolah ataupun peraturan kelas. Nah Bapak Ibu semua sudah pernahkah mendengar tentang keyakinan kelas? Belum? Jadi kita ini tidur berarti. Kita tadi sudah menyampaikan tentang keyakinan kelas. Nah ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nanti dari Bapak Ibu ada yang tahu mau menyampaikan? Monggo. Oke, selamat. Kalau dilihat dari diksinya peraturan itu kita diikat oleh sebuah tulisan atau mungkin ikatan yang dibuat orang lain, karena itu adalah aturan. Tapi kalau keyakinan itu timbul dari diri sendiri untuk memahami sesuatu yang boleh dan tidak di kelas itu. Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak Selamat ya. Betul sekali Pak Selamat, kalau kita itu keyakinan, kalau keyakinan itu intinya itu tumbuh dari diri kita sendiri. Tapi kalau peraturan, misalnya di sekolah itu peraturan itu ketika kita masuk menjadi siswa di sini, peraturan itu sudah ada. Jadi peraturan itu dibuat oleh orang lain, kemudian peraturan itu harus dan wajib untuk ditaati oleh semua warga yang ada di sekolah, baik itu guru maupun murid yang ada di sekolah, seperti itu. Next, ini bisa kita lihat tentang pengertian dari peraturan. Nah, ini bisa dilihat peraturan adalah sisi lain pedoman konkret yang mengatur perilaku individu dalam konteks sekolah. Mereka berfokus pada menjaga keteraturan
disiplin, keamanan, dan efisien dalam operasi sehari-hari sekolah. Dan banyak kasus peraturan sekolah didasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh sekolah, tetapi lebih terkait dengan implementasi praktis dan aturan yang harus diikuti oleh anggota komunitas sekolah. Berarti di sini itu adalah peraturan dibuat untuk mendisiplinkan semua warga sekolah, baik itu siswa, guru maupun karyawan. Nah, jadi peraturan ini mengikat bagi semua yang ada di sekolah tersebut. Mengapa kita konteksnya hanya sekolah? Karena kita adalah orang-orang pendidik yang ada di sekolah, kita hanya lingkupnya untuk sekolah. Kita tidak bisa membuat peraturan yang di luar sekolah. Misalnya kita guru di sini membuat peraturan di desa, kecuali kalau kita sudah masuk dalam perangkat desa, yaitu berbeda cerita kembali. Next. Nah, ini keyakinan kelas adalah pandangan atau keyakinan yang dimiliki oleh guru atau siswa tentang proses pembelajaran, kemampuan siswa dan lingkungan kelas secara keseluruhan. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu semua, bahwa kalau peraturan sekolah itu mungkin banyak yang menganggap identik dengan yang bahasa-bahasa yang lebih kurang halus, tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat secara halus mungkin, sehingga siswa-siswa kita yang mengikuti keyakinan tersebut mau termotivasi secara sendiri dari dirinya untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Jadi yang membedakan utama itu tadi adalah peraturan dibuat oleh orang luar, sedangkan keyakinan itu kita buat secara pribadi, timbul dari individu masing-masing. Seperti itu. Lanjut next. Nah, ini ciri keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau peraturan itu kebanyakan identiknya dengan yang kurang halus, tapi kalau yang keyakinan kelas itu bersifat positif. Misalnya kalau peraturan itu biasanya dilarang membuang sampah. Nah, ketika masuk dalam ranah keyakinan kelas, maka bukan lagi menjadi dilarang. Nanti akan kita lihat. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu panjang-panjang, singkat, padat, jelas, sehingga terngiang-ngiang pada memori anak didik kita. Kemudian selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, keyakinan kelas ini akan disesuaikan dengan masing-masing kelasnya, karena setiap kelas, kalau di sini ada rombelnya ada 12 untuk 14 tingkat, 14 kelas untuk satu rombel, kelas 10. Nah, itu akan mempunyai 14 karakteristik juga. Jadi setiap kelas itu pasti akan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, karena yang menghuni tempat itu adalah siswa yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pula. Seperti yang disampaikan oleh Desa Dewantara tentang siswa itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, mempunyai karakteristik masing-masing, sehingga keyakinan kelas yang dibuat itu haruslah berbeda-beda. Itu selanjutnya yang pertama, semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan sekolah atau kelasnya. Inilah perbedaannya. Kalau peraturan itu biasanya yang membuat adalah yang berwenang, tapi ketika menuju keyakinan kelas, maka semua elemen yang ada di tempat itu dilibatkan, karena yang akan menaati atau melaksanakan keyakinan kelas tersebut adalah semua orang yang ada di kelas tersebut atau sekolah tersebut. Oke, bisa lanjut next. Nah, ini contohnya, contoh peraturan dan keyakinan kelas. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau peraturan biasanya kurang halus atau bisa dikatakan agak sedikit negatif. Negatifnya kenapa? Biasanya menggunakan kata larangan, dilarang. Itu contoh di situ, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian yang kedua ada dilarang melakukan kekerasan. Untuk motivasinya, kalau mengganggu orang lain adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai belajar dan etika di kelas. Nomor 2, setiap siswa berhak belajar tanpa rasa takut dan kita berkomitmen untuk menjaga kelas ini sebagai lingkungan yang bebas dari kekerasan. Kemudian kalimat positifnya seperti yang sudah tertera tadi cirinya. Kalau kalimat positif ini lebih singkat, jadi lebih singkat tapi lebih mengena. Itu bisa diubah. Kalau kalimat negatifnya tadi dilarang mengganggu orang lain, kalimat positifnya berubah menjadi menghormati orang lain. Yang kedua, dilarang melakukan kekerasan, kalimat positifnya menjadi berperilaku lembut. Adakah yang di sini sering melakukan kekerasan? Ada.
Aduh. Baik Bapak Ibu lanjut next. Banyaknya keras lur. Next. Nah ini ada sedikit biar kita refresh lagi, kita belajar tulis di depan Bapak Ibu semua. Sudah ada sticky note, post-it dan juga spidol. Silakan Bapak Ibu bisa di sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, silakan Bapak Ibu semua, di situ ada 5 sticky note. Ada warna pink, hijau, kuning, orange. Terus, nah itu cuma ada 4 sticky note. Silakan untuk warna sticky note pink digunakan untuk membuat kalimat negatif dan juga kalimat positifnya. Warna pink digunakan untuk menulis kalimat negatif dan juga kalimat positif. Kemudian untuk motivasinya silahkan ditulis di bagian orange. Nah ini orange kan? Itu pink. Itu apa ya? Yang ini orange, kita buka warna ini saya. Nah ini orange. Oh ya itu. Ini hijau. Oke. Hijau untuk kalimat negatif dan juga kalimat positif. Ingat, pink untuk kalimat positif dan kalimat negatif. Kemudian warna oranye untuk motivasi. Terus yang ini warna apa sih ini? Warna seperti ini Bapak Ibu. Peach, warna peach itu untuk tampak seperti. Terus yang warna ini tadi sudah saya sampaikan ya. Paham ya? Sudah paham? Nggak apa-apa wes manutkan bingung semua. Daripada bingung, silakan. Yang penting membuat ini tadi. Ada kalimat negatif, motivasinya apa, positif, kalimat positif seperti apa, tampak seperti, tidak tampak seperti. Silakan nanti boleh warnanya dibolak-balik. Yang penting nanti nempelnya tidak bolak-balik. Ya sudah, silakan langsung ditempelkan di sini. Boleh pilih mana warnanya sesuai dengan judulnya. Wah, ini dari ada ini. Bukan ambil lagi. Ayo masuklah. Ini berapa ya? Ada 5. Oh dari aku sih ya maksudnya 5 satu orang 5 tipe dengan penempelkan enggak. Jadi Bapak Ibu itu membuat satu kalimat negatif, satu motivasi, satu kalimat positif, satu kalimat tampak seperti, dan satu kalimat tidak tampak seperti. Warnanya bebas. Kalau sesuai instruksi, kalimat negatif itu berwarna pink. Ya tapi ditulis satu beda-beda. Satu sticky note, satu instruksi atau satu judul. Nah, boleh ganti yang lain kalau keliru. Apa? Itu nextnya mungkin ya.
Tampak seperti saya. Tampak seperti saya tidak tampak seperti. Maksudnya tampak seperti, misalkan tampak seperti siswa yang ngaji. Tampak seperti siswa yang ngaji, misalkan begitu. Tampak seperti siswa yang misalkan sebentar. tidak tampak seperti siswa yang berbudi. Ya, tidak tampak seperti bermekap yang bangun. Misalkan contohnya ya, kalimat negatif misalkan bisa diperhatikan Bapak Ibu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Motivasinya membuang sampah sembarangan adalah tindakan yang merusak lingkungan dan tidak mencerminkan tanggung jawab kita terhadap tempat belajar. Kalimat positifnya menjaga kebersihan lingkungan. Tampak seperti membuang bungkus makanan dan sampah di tempat sampah. Tidak tampak seperti membuang bungkus makanan atau sampah di laci meja. Jadi hal-hal yang negatif itu masuk di tidak tampak seperti. Monggo Bapak Ibu yang sudah Langsung bisa langsung pasang di sana, monggo. Tidak apa-apa. Saya di sini konfirmasi. Di sini dulu. Oh, warnanya orange. Orang dari gigi Pak. Ya kan tidak tampak. Tidak tampak yang kurang satu, tidak tampak seperti. Dilarang kalau tidak tampak seperti apa saja. Tidak tampak seperti. Mendingan saya sama saya pun tidak tampak ya. Jadi kan belum tidak tampak seperti. Dilarang seperti. Monggo ini yang belum geser. Oke, ini di sini kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemotivasinya belum Ibu ya. Ini yang pertama dilarang memakai make up. Ya, ini kemudian berpenampilan natural atau positif, tampak seperti pelajar yang baik, tidak berpenampilan glamor. Oke, Bapak Ibu sudah selesai, kita langsung. Nah, ini aja. Tampak seperti artis. Nah, ini adalah mungkin bisa nanti diterapkan di kelas. Bapak Ibu kita buat keyakinan kelas yang bisa kita tempel-tempel seperti ini untuk meningkatkan minat siswa untuk belajar menjadi lebih baik. Kita sampaikan apa keyakinan kelas yang akan kita buat. Nah, ini sudah hampir selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berpartisipasi membuat keyakinan kelas kita hari ini. Mengapa keyakinan kelas ini perlu kita buat? Karena kita akan selalu berinteraksi dengan siswa kita di kelas, terutama dengan wali kelas, siswa, dan juga guru. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, setengah 12 sudah mau mulai Jumatan. Nah, ini adalah hasil dari keyakinan kelas Bapak Ibu semua. Nanti bisa disampaikan nanti di kelas Bapak Ibu semua masing-masing. Oke, lanjut. Sampun gitu Bapak Ibu. Ini masih ada satu di sini, masih bingung. Oke, sudah ditempel oleh Bapak Yoga. Terima kasih Pak Yoga atas partisipasinya. Lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia. Tidak usah dinaikkan Pak Yoga. Next. Nah, ini lanjut ngomong ya Bapak Ibu, karena kalau kita terbatas soal juga kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya untuk
juga untuk siswa kita. Yang dimaksud kebutuhan dasar di sini adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar itu harus dipenuhi karena apabila kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi maka kita akan bisa melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Next. Nah, ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, baik itu guru, karyawan maupun siswa kita. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang dimaksud di sini biasanya untuk bertahan hidup akan kita jumpai di kelas. Kalau di kelas biasanya di pagi anak kita itu sudah ngantuk tidur di kelas. Nah, itu salah satunya bisa diakibatkan karena ini tadi kesehatan atau makanan. Dia tidak sarapan dari rumah sehingga di kelas mereka akan mengantuk. Kemudian selain itu mengantuk itu tidak hanya kita temui saat pagi saja, tapi juga ditemui saat pelajaran siang-siang. Pelajaran siang-siang setelah mereka makan di kantin atau makan bekal mereka setelah keluar ataupun sudah kenyang mereka akan mengantuk, ya betul? Nah, itu adalah salah satu dari kebutuhan dasar tentang bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa terima kasih, yaitu meliputi rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini adalah salah satunya. Biasanya kalau kita pembelajaran di kelas membuat sebuah kelompok, ketika kita membuat kelompok kemudian menyerahkan pembentukan kelompok tersebut kepada siswa, apakah semua siswa itu akan menjadi satu kelompok dan semuanya akan mendapat jatah kelompok? Adakah siswa yang tidak mendapatkan kelompok biasanya? Nah, itu adalah salah satu kasih sayang masuk dalam kebutuhan dasar, rasa kasih sayang dan juga terima kasih. Nah, ini peran guru harus ditujukan di sini. Ketika siswa kita tidak mendapatkan kelompok, bagaimana kita akan mengolah kelas tersebut bisa menjadi sebuah kelompok-kelompok yang utuh dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan. Selanjutnya yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, biasanya di sini ada 2 siswa tipe. Yang pertama dia akan menonjolkan diri hal-hal yang positif, misalkan ada pembentukan kelompok, saya bentuk kelompoknya, ada lomba, saya mengajukan diri untuk maju lomba. Nah, itu adalah motivasi dia atau penguasaan dia untuk berprestasi. Di sisi lain ada siswa yang selalu menonjolkan dirinya agar dia selalu diapresiasi dengan hal-hal yang negatif. Misalnya, biarkan saya diperhatikan dengan saya mengeluarkan baju, biarkan saya diperhatikan ketika saya itu ramai di kelas. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari penguasaan diri yang ingin diapresiasi oleh orang lain. Selanjutnya yang ketiga ada kebebasan, yaitu ada rasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebebasan di sini berkaitan dengan guru. Bagaimana seorang guru itu bisa mengelola kelas itu menjadi baik? Bagaimana mengelola kelas itu agar siswanya termotivasi, kelasnya menjadi menarik, menjadi ramai, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan. Dan terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini adalah salah satu bentuknya tadi. Setelah guru berinovasi dalam pembelajaran di kelas, maka kelas akan terbentuk suasana yang menyenangkan dan akan berisi tentang banyak permainan dan juga tertawa bareng, tapi pembelajaran tetap berjalan seperti itu. Next, refleksi terakhir, mohon Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini tadi dari tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, yaitu 5. Monggo Bapak Ibu satu orang bisa menyampaikan refleksi untuk yang saya sampaikan. Ada yang menyampaikan? Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan refleksi untuk pembelajaran pada pagi ini. Pada pembelajaran kali ini kita mendapatkan banyak ilmu, yaitu yang pertama tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu kita bisa menggunakan dengan kata-kata yang positif, dengan harapan ketika kita menggunakan kata-kata yang positif, maka kedepannya kita juga akan menjadi lebih baik dengan kata-kata tersebut. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang kita dapatkan adalah kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari 5, yaitu salah satunya yaitu berupa penguasaan, dan kemudian kita sebagai seorang guru harus memberikan hal yang terbaik untuk murid-murid kita agar ke depan murid-murid
kita menjadi lebih baik dan lebih berprestasi lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin itu sedikit belajar bareng kita sharing bersama tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin untuk selanjutnya tentang segitiga restitusi dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Agung itu. Terima kasih Bu Ika. Baik Bapak Ibu, kita di penghujung materi yaitu tentang 5 posisi kontrol. Apa tuh 5 posisi kontrol itu? Sebenarnya ini sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Saya mau tanya sama Pak Arifin, ketika ada anak telat, kira-kira kalimat apa yang Pak Arifin gunakan untuk menghadapi anak telat tersebut? Mohon bantuan Pak Arifin. Ya, bahasanya harus nyata, tidak boleh dibuat-buat. Misalkan kalau ada anak telat, ini telat ngomong. Nah, kira-kira seperti itu kalau saya, kalau Pak itu ngobrol anak telat-telat baik. Seperti itu Pak. Terus setelah itu, sesuk aja terane yo, nek mbok badani yo. Besok mungkin hukumannya selama itu. Karena saya sebenarnya itu model guru ya, guru penghukum lah. Oke ya. Jadi begini Bapak Ibu, apa itu posisi kontrol? Jadi itu posisi kontrol itu adalah sikap atau perbuatan yang kita gunakan ketika menghadapi siswa di sekolah. Ya, jadi kalau Pak Arifin tadi mengaku kalau Pak Arifin itu adalah posisinya sebagai penghukum. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum, kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Saya menyadari saya belum berada di posisi manajer. Nah, tapi kalau kita lihat Pak Halim ketika menghadapi siswa, beliau pasti sudah berada di posisi manajer. Next dulu. Kemudian kita kuliti satu-satu. Penghukum. Ciri-ciri guru penghukum. Ciri-ciri guru penghukum. Ini maaf, bukan bermaksud untuk menyinggung, enggak. Kita hanya berbagi aja. Mungkin saya pada waktu mengajar itu ketika menghadapi murid itu nada suara saya tinggi. Woi, ayo, sore. Kemudian matanya kotor. Kemudian jarinya menunjuk. Itu ketika ada anak yang berobos di pagar baru. Woi, mana woi? Kemudian sambil menunjuk itu sambil menghadap itu bahasa kita itu getar sambil getar. Terlambat meneh, telat meneh, mesti kowe meneh, apa ora ono manusa liyane sing telat selain kowe kan. Kemudian paruyangan orang wawas kowe. Soal ya jurnan kan. Itu saya ketika pertama kali, karena seperti apa? Karena kita dulunya ketika sekolah, guru kita ya seperti itu. Betul? Apa betul Bapak Ibu? Betul. Mungkin hanya ada satu guru yang berperilaku tidak seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita akan dendam. Boleh kalau saya aku mau ditanya Pak. Terus akhirnya susuk berjalan mana lagi? Mereka akan bersama dengan temennya. Soalnya jadai Pak aku mikir, yuk belum masuk kelas. Murid akan punya dendam, rasa dendam karena kita berbuat kasar kepada murid tersebut. Kemudian next dulu, kita menuju ke tipe yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya gurunya itu bersuara lembut, ngajarnya
memelas, sedih, bahasa tubuhnya merawat pada anak, tapi sebenarnya guru tersebut justru malah menjatuhkan mental anak. Contohnya begini, itu, kowe kan ya, jajananku menor ya, apa kowe ora sak mbok mungkin di rumah tidak ya ngarit kan. Bapakmu tidak ya kerjanya ya serabutan kan. Terus kalau dia gini, pokoknya rusak emakmu, les diwangi mantul, denger sawah panas-panas, lampu sinar. Pokoknya rusak emakmu. Orang joinan sendiri. Ya kata-katanya pokoknya rusak emakmu, pokoknya rusak emakmu. Itu adalah tipe guru yang membuat merasa bersalah. Jangan sebenarnya Kak Umar, ini direkam dan dikomunikasikan. Oke, nah apa hasilnya? Muridnya akan merasa bersalah seolah-olah telah mengecewakan ibu dan bapak guru. Oh iya, bagus. Janji ini kalau Pak Guru nanti kok, ya sadari sangat kemudian murid merasa menjadi orang yang gagal. Kamu berarti di mata Pak Guru itu adalah murid yang gagal, murid yang bersalah. Itu pikirannya murid dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Ini sama-sama perilaku guru yang dirinya bawah. Bedanya adalah kalau penghukum itu berkata kasar, kalau pembuat rasa bersalah dia berkata halus. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu kita belajar berkata halus itu belum tentu baik. Nah, itu poinnya. Kemudian next dulu. Kemudian posisi teman. Ya, ini yang sering kita jumpai di SMK. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, tapi akan tetap berupaya melalui tindakan persuasi. Ayo, emangi doa Pak Guru. Ojo sakarepe dhewe. Kowe kan wis gede to. Ojo sak penakmu dhewe ngono lho. Mbok yo iki mikir sithik. Ya ngono Pak Agung gitu. Bisa ada kan guru yang seperti itu loh. Ada Pak Agung. Jangan sebenarnya. Nadanya ramah. Dia akrab. Bercanda dengan kita. Bahasa tubuhnya berguyu. Nah, ini mulai ke positif. Trennya ini mulai positif. Jadi kita menempatkan diri sebagai teman. Jadi kita menyadarkan ketika kita berteman sesama guru, ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa pekewo, gitu kan? Nah, ini murid akan merasa pekewo atau ewo, akan muncul sikap intrinsik yang ditanyakan Pak Tua tadi. Ada kesadaran yang timbul dari dalam dirinya. Oh iya, Pak, oke, kudunya Riko sama Pak Agung. Karena Pak Agung wis memposisikan saya sebagai temannya. Buktinya saya diajak untuk membantu Pak Agung. Dan murid akan merasa senang dianggap dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya ada sisi negatifnya. Negatifnya adalah kita dijadikan sebagai bengkak, dekengan, sehingga anak masih berpotensi untuk kementos, kemayu, gaya, karena Pak punya dekengan. Dan itu terjadi di SMK baca. Jangan disebut merek orang lain. Jangan disebut merek. Nah, ketika motivasinya dan pergaulan anak di universitas, kalau mereka pulang sekolah itu pembahasannya adalah habis pulang sekolah SNGU, SN neutron. Kalau kita pulang sekolah nyewangi ngarit, nyewangi jibuk ngangsu dan sebagainya. Hanya itu aja. Tapi ketika kita diadu di luar sana, murid kita dengan murid SMK kita sama dan kita bisa. Kita harus yakin itu. Dan saya yakin itu pasti. Next dulu. Nah ini adalah contoh-contoh kalimat yang digunakan untuk melakukan segitiga restitusi. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tidak tentu ya Bapak Ibu. Jangan digunakan. Bisa sih malahi Pak Agung ngono.
Tapi kita memilih sesuai dengan konteks permasalahannya. Ini langkah-langkah langkah pertama dalam menerapkan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, next. Tepat aja. Nah ini yang validasi tidak masalah. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari yang ini ya. Nah ini adalah makna majas. Apa kebalikan itu? Majas personifikasi. Ya, jadi kita itu seolah-olah mengejek padahal kita itu memuji. Kita seolah-olah memuji padahal ironi, majas ironi. Kemudian kamu pasti punya alasan. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini salah satu tadi anak sendiri karena mempertahankan jawabannya supaya tidak dicolek temannya. Kadang-kadang mungkin Pak dengan nyontek kan bisa dikocok loh Pak, rasional gitu. Ada banyak pemikiran seperti itu. Para guru yang melakukan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Jadi pada intinya mungkin Pak Yoga ini permasalahan sepele kayak seperti ini dan sudah melakukan segitiga restitusi. Nah di BK itu seolah-olah anak itu bercerita semua. Nah, jadi kita dituntut untuk seperti guru BK dalam menghadapi siswa terutama di kelas kita masing-masing. Next guru. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ketika anak ini mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu, guru dapat membantu dengan bertanya. Seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Dan kami mohon setelah keluar dari ruang ini, Bapak Ibu bisa berubah atau menerapkan atau merubah posisi kontrol dirinya tadi ke tingkat yang lebih baik. Kita bersama-sama merubah. Kalau saya salah, ya diganti. Tidak apa. Kemudian dalam menyelesaikan masalah, kita jangan lupa untuk selalu menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Next Bu. Nah, di sini saya punya kertas. Banyak bukan. Di sini ada percakapan terakhir Bapak Ibu sebelum kita tutup. Di sini ada percakapan Pak Joko, Mario dan Adi pada lembar kertas yang telah disediakan. Silakan Bapak Ibu cari Pak Joko ini kira-kira menstabilkan identitas pada posisi percakapan yang mana. Dan Pak Joko ini apa tadi Bu? Baik bisa kebayang Bu. Menanyakan lagi memvalidasi tindakan yang salah pada percakapan yang sebelah mana. Dan Pak Joko ini melakukan yang ketiga menanyakan keyakinan pada percakapan yang mana. Monggo Bapak Ibu tinggal dilingkari aja sambil ditulis menstabilkan identitas. Ditulis lagi memvalidasi tindakan yang salah. Dilingkari lagi menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas tadi, yang tadi saya itu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan yang diperbuat anak itu ibaratnya guru itu juga pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu contoh kalimatnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak juga pernah melakukan hal itu. Itu namanya sensasi menstabilkan identitas. Jadi anak itu seolah-olah tidak gagal, tidak merasa gagal sendiri. Karena ada orang lain yang pernah melakukan
melakukan hal yang sama. Jadi anak tidak pindah. Validasi tindakan dasar. Ada yang kedua adalah validasi tindakan dasar. Ada yang sudah, Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah. Ini contohnya. Kamu sudah sampai ngomong. Oke, silakan Pak Selamat kalau mau menyampaikan pendapatnya. Menurut saya untuk menstabilkan ini pada Pak Joko ketika berbicara, baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi situasi ini. Kalian pasti melakukan ini ada alasannya ya, pasti seru ya kalian melakukan itu menstabilkan. Ya. Terus yang kedua tadi validasi. Kata yang tepat adalah ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan adalah merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Selanjutnya yang ketiga itu kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Pak Selamat. Ya, jadi itu adalah contoh tindakan nyata yang harus dilakukan Bapak Ibu. Jadi itu kasusnya adalah Tom Mario sama Adi itu main lempar-lemparan kebetulan mengenai Ibu Dina. Ibu Dina itu adalah kepala sekolah dan Pak Mario ini adalah wali kelas. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Oh, sudah selesai. Jadi pada prinsipnya mulai hari ini kita mulai untuk tergerak. Tergerak dulu dari Bapak Ibu. Oh iya, aku bisa. Kemudian kita bergerak melakukan aksi dan so berbagi nanti kita menjadi tim yang bisa menggerakkan Bapak Ibu guru yang lain sejumlah hampir 70 guru di SMK Bangsa. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya saya kembali lagi ke Bu Gus dan Bu Ika. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah rangkaian tadi mulai dari teori motivasi, kemudian juga ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar dan juga ada restitusi bagaimana kita menangani anak yang bermasalah, harusnya posisi kita sebagai apa seperti itu. Mungkin ada tambahan diri Mus, monggo untuk penguatan. Untuk tambahannya ya kita mulai dari diri kita untuk bisa berbuat yang terbaik untuk anak didik kita, karena ibarat kita itu untuk anak yang sudah anak titipan Tuhan generasi penerus, insya Allah bisa kita menjaga amanah. Itu aja Bu. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berakhir ya. Mohon maaf mengganggu waktunya untuk kegiatan kami diseminasi budaya positif. Kami tunggu tergeraknya untuk di CGP Angkatan 11. Semoga budaya positif praktik baik ini yang kita sampaikan ini bisa kita terapkan di pembelajaran kita di sekolah. Terima kasih. Sebagai akhir kata kami memohon maaf apabila dalam penyampaian praktik baik ini banyak kekurangan dan juga banyak menyita waktu Bapak